Belum, Pak. Belum? Belum diinstal. Aduh, diinstal. Pakai apa dirimu? Baru di-download, Pak. Oh, baru download. Selama ini pakai apa? Oke, cuman tri tua. Cuman tri. Iya, Pak. Sudah diinstal belum? Belum, Pak. Belum. Sudah dicoba programnya? Belum juga, Pak. Yey, ngapain aja kamu berapa minggu ini? Jadi kamu nggak nyoba-nyoba? Aduh, parah juga lah dirimu ya. Aduh, Jumantri. Macam mana lain coba? Tapi belajar online. Masa nggak coba di rumah? Kan kode programnya udah ada di modul yang saya kasih kan? Ya, tinggal diketik lah. Aduh. Aplikasinya pun tidak harus ada di internet, kan ada Google Colab kan? Rido, Auliansa, Rido. Mana si Rido ini? Apa kameranya Rido? Udah di-install Rido? Iya, Pak. Ya, sudah di-install. Belum, Pak. Udah dicoba programnya, modul yang saya kirim? Belum juga. Belum juga. Aduh, ngapain aja lah dirimu? Nggak belajar dirimu? William Daniel Tampu Bolon. William, nggak dengar ya. Dewi Yurika, apakah sudah diinstal aplikasi anak undangnya? Belum, Pak. Belum. Udah dicoba kode programnya setelah saya kirim? Belum, Pak. Belum juga. Aduh, ya bagus. Perlu ditingkatkan lagi ya. Kode program yang saya kasih aja nggak dicoba. Semana lah. Bagaimana dengan Sylvia Situmorang? Ya, Pak. Bagaimana? Sudah dicoba? Masih ada error-errornya, Pak. Nanti saya coba lagi, Pak. Oke, coba errornya. Oke. Pertemuan kita minggu yang lewat, pertemuan ke-5, itu kan kita bahas list, kita bahas tuples dan dictionaries. Ya. Apalah perbedaan dari ketiga materi tersebut? Oke, Eduardo Simatupang. Apa itu list? Eduardo Simatupang. Dimatikannya kameranya, Bah. Lari dia. Nah, dikurangi nilai etika ya. Kalau hilang-hilang. Debbie Mona Lisa, dengar suara saya? Sudah dipelajari list kan materi minggu yang lewat? List tubles dan dictionaries sudah dipelajari? Mikrofonnya masih mati tuh, Dek. Sudah, Pak. Ya. Apa itu list? Suatu struktur program data pada Python yang dapat menyimpan banyak nilai yang sama. Yang dapat menyimpan banyak nilai. Oke. Oke, walaupun nggak lengkap, tiga-tiganya sebenarnya list, tubles, dan dictionary itu adalah suatu struktur program dalam Python yang dapat menyimpan banyak data, baik tipe datanya yang sama atau yang berbeda, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Hanya saja ada perbedaannya sedikit, list, tubles, dan dictionary. Oke, apalah bedanya Nur Hamidah Harahap? List dengan tubles apa bedanya? Nur Hamidah Harahap. Ya, Pak. Apa bedanya list dengan tubles? Tuples.
Apa? Nur Hamidah? Ini nggak belajar ini. Hanya dikasih materinya nggak dibaca, nggak dipahami ya. Jessica Christine baru masuk. Oke. Jessica, dengar suara saya Jessica? Dengar, Pak. Oke, apa beda list dengan tuples? Lupa, Pak. Lupa dibaca. Oke. Ada yang bisa? Di depan dia yang bisa? Bisa, Pak. Oke, apa bedanya? Tuples itu, Pak, bersifat immutable yang artinya nilainya berubah-ubah. Sedangkan Oke. situ bersifat stable yang artinya nilainya tidak berubah-ubah, Pak. Oke. Kalau dengan dictionaries? Kalau dia dictionaries itu, Pak, dia ada yang terdiri dari key dan value, Pak. Oke. Yang dipisahkan dengan dua. Oke. Jadi udah jelas ya. Jadi dicobalah deh dibaca, dicoba kode programnya udah lengkap. Jadi apa sih susahnya, udah ada Google. Bisa Anda ketik kode programnya pakai HP. Buka Google Colab-nya, ketiklah programnya. Ya, tidak harus ada aplikasi anak undangnya. Kau udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi biar dipahami lah materi sebelumnya. Karena kita ini belajar big data, analis. Kalau misalnya materi sebelumnya tidak pernah Anda pelajari, tidak pernah Anda coba, maka dipastikan materi yang selanjutnya, mulai hari ini sudah masuk kita ke library, pasti Anda nggak paham. Jadi bagaimana Anda mengembangkan yang sudah ada, sedangkan yang sudah ada aja tidak Anda coba, tidak Anda pelajari. Jadi saya pesankanlah, belajarlah, janganlah sama-sama semuanya nggak tahu, belum nyoba Pak, belum baca dulu. Jadi untuk apalah kita belajar online kalau gitulah, kita kirim aja lah video. Jadi pelajarilah ya. Ya. Untuk Anda bukan untuk saya ya. Kalau untuk saya udah kerja ya, tinggal mengerjakan S3 saya. Ya, kalau Anda kan masih belum sarjana, jadi Anda perjalanannya masih jauh ya. Anda harus menyiapkan diri dari sekarang. Salah satu dengan belajar Python ini. Tidak semua perguruan tinggi komputer di Medan dan di Sumatera Utara dan di Indonesia, palinglah di Pulau Jawa, Anda pelajari bahasa Python dan big data analis. Tidak semua, cobalah tanya ke teman-teman Anda. Jarang ada kurikulum mereka ini. Tapi Kideta karena menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan industri revolusi 4.0, maka kita pelajari big data analis. Salah satu yang dibutuhkan di situ adalah bahasa pemrograman Python. Dan mulai tahun 2020 sudah banyak dibutuhkan pekerjaan yang ahli di bidang Python. Kalau Anda ikut kursus, sebelumnya sudah saya bilang, kalau Anda ikut kursus bahasa Python, itu biayanya 6,5 juta deh. Sama dengan biaya Anda kuliah 1 tahun di Budi Dharma. Jadi Anda hanya kursus Python misalnya, Anda ikuti kursusnya secara online itu biaya 6,5 juta. Tapi kita di sini sudah menjadi mata kuliah, jadi itu sebuah keuntungan yang besar bagi Anda. Makanya saya pesankan dipelajarilah. Karena materi ini baru, saya pun masih belajar keras, ini belajar keras. Karena sebelum saya sampaikan, saya harus mempelajari terlebih dahulu. Karena kami juga sebelumnya belum pernah mempelajari Python. Jadi, ya apa yang saya sampaikan paling Anda pelajari, dan kalau bisa dikembangkanlah. Banyak itu referensinya di internet. Jadi mudah-mudahan minggu depan kalau ada saya tanya-tanya lagi, ya tidak ada yang jawab, Pak, saya belum mencoba, saya belum install, Pak, saya belum tahu apa-apa. Ya, aduh, apalah artinya kita belajar. Sama saya aja kayak gini, apalagi sama dosen yang lain nggak pernah Zoom ya. Pasti Anda abaikan mata kuliahnya. Pokoknya di-upload videonya udah selesai lah. Nggak usah ditonton, udah pokoknya isi absensinya lah. Aduh, Anda nanti yang rugi deh. Jangan nanti benar-benar Anda dibilang lulusan corona, aduh bahayalah ya. Atau generasi corona. Jangan betul-betul lah kalau generasi corona.
Jadi buatlah perubahan, belajarlah. Sekarang semuanya sudah terbuka, mau Anda cari pun. Ini kita di sini hanya kasih silabus per materi ini biar terstruktur. Kalau misalnya Anda belajar sendiri kan sudah ada ya sebenarnya modulnya di internet, bukunya di internet, semua sudah ada. Kalau misalnya Anda mau belajar sendiri. Jadi saya pesanlah belajarlah ya. Ini penting. Ya, ingatlah kata-kata saya ini penting. Oke, masuk kita ke materi terbaru pada hari ini. Mudah-mudahan minggu depan juga tidak seperti ini ya, apa yang saya sampaikan, mulai dari pertemuan awal sampai pertemuan pada 6 hari ini, saya mohonlah Anda mempelajarinya ya. Dan saya tanya satu-satu minggu depan ya. Kalau nggak ada yang bisa menjawab, saya kurangi nilainya ya. Jadi penilaian saya nanti ya tidak harus melalui nanti saya tanya ini juga, kalau ada yang bisa menjawab saya tangsilah nilainya. Karena kalau misalnya Anda dibiarkan kayak gini ya bahaya lah ini ya. Anda nggak ada usaha apa-apa untuk belajar ya. Nanti selesai mata kuliah saya ya selesai juga semuanya. Bahayalah. Sedangkan ini kan sudah berusaha kita supaya materi ini ada. Oke, kita belajar bab 3 atau pertemuan ke-6 dengan bahasa Python lagi, bahasa yang sama, yaitu kita belajar scheduler ya. Scheduler, learning sebenarnya itu ya, learn. Jadi scheduler ini adalah library untuk machine learning ya, ML. Jadi library untuk machine learning. Mungkin Anda bertanya apa itu machine learning? Nah, mesinnya dapat belajar. Nah, sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa AI, tahu AI kan? AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, salah satu cabangnya itu adalah ML, ya, machine learning, atau mesin yang dapat belajar. Jadi, contohnya kemarin sudah saya jelaskan itu Facebook. Facebook kita itu bisa belajar. Apa yang dipelajarinya? Setiap kita upload foto kita, itu ditandainya. Upload foto pertama, foto kedua, foto ketiga, foto keempat. Nanti lama-lama diidentifikasinya ternyata foto yang sering diupload tersebut fotonya misalnya yang bernama punya si Jessica ya. Jadi sudah dikenalnya kalau fotonya seperti ini, mukanya seperti ini, hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, rambutnya seperti ini, maka namanya si Jessica. Ketika si Jessica berfoto bersama dengan si Debbie Mona Lisa, foto lah misalnya mereka selfie, maka setelah itu si Debbie mengupload foto tersebut di Facebook, maka otomatis Facebook mengecek bahwa yang berfoto bersama dengan si Debbie adalah Jessica. Maka foto tersebut bisa di-tag dengan si Jessica. Kenapa bisa Facebook tahu? Karena sudah mempelajari sebelumnya. Sudah mempelajari foto-foto yang pernah di-upload sebelumnya. Bagaimana kalau misalnya kita berfoto dengan orang baru, yang baru lahir, atau tidak ada datanya di Facebook, tidak pernah ada fotonya, tidak pernah ada datanya, apakah bisa dikenal oleh ML? Facebook tidak. Makanya kalau Anda foto dengan orang tua Anda yang belum punya Facebook dan belum pernah di-upload fotonya sebelumnya, pasti Facebook nggak meminta tag foto tersebut. Ya cobalah, dan sudah saya coba. Pasti nggak meminta di tag. Karena apa? Pasti nanti nggak diketahuinya. Kalau kita tag manual baru bisa, tapi kalau kita tag otomatis nggak bisa. Itulah ML. Jadi ML ini butuh library ya, sama dengan kita. Library itu kalau bahasa Indonesianya kan perpustakaan kan, perpus. Ya, perpus. Jadi dia perpus machine learning, perpus. Oke, sama kalau Anda mau kerjakan sesuatu lah, misalnya Anda mau ada tugas misalnya data mining ya, data mining dengan algoritma a priori. Ya, Anda misalnya tiba-tiba disuruh mempelajari a priori, Anda nggak tahu kan? Maka Anda ke perpus. Tujuannya supaya Anda mengerti a priori. Begitu juga scheduler di sini. Itu fungsinya library untuk machine learning. Jadi supaya machine learning ini bisa belajar, bisa mengetahui apa
yang diinput ke dalam sistem, maka dia butuh scheduler. Jadi ini library ya. Atau kalau dokumen-dokumen, file-file yang banyak, yang fungsinya itu adalah untuk machine learning, supaya mesin ini dapat mengetahui apa yang kita input, misalnya foto misalnya di Facebook, data kita baik dalam bentuk angka, ataupun dalam bentuk huruf, ataupun dalam bentuk simbol, ataupun audio, foto, dan lain sebagainya. Saya jelas sebelumnya data itu ya bukan angka sama huruf ya. Data itu termasuk gambar, foto, audio, sequential diagram, struktur, dan graph dan network. Sebelumnya saya jelas saja jenis data. Jadi bukan data itu hanya seputar angka dan huruf. Banyak. Jadi itulah scheduler di dalam Python. Fungsinya untuk machine learning. Jadi kalau ditanya apa itu library scheduler, fungsinya untuk machine learning. Pilihan machine learning yang tersedia pada scheduler yaitu algoritma pembelajaran terbimbing, supervised, dan pembelajaran tidak terbimbing, unsupervised. Mungkin Anda bertanya, ada pembelajaran terbimbing di internet, di ML ada juga tidak terbimbing. Sama, kita juga belajar ini ada dua cara, terbimbing dengan tidak. Kalau Anda belajar dari dulu, TK sampai sekarang itu terbimbing. Artinya ada aturan yang harus diikuti bertahap. Ada juga pembelajaran tidak terbimbing. Ya misalnya di lingkungan kita, itu kan tidak terbimbing. Apa yang kita pelajari, ya kita serap. Ya contohnya lah misalnya ada keluarga misalnya sering berantem, pasti anak-anaknya melihat hal tersebut. Maka nanti kemungkinan tidak semuanya anaknya itu bisa aja bandel. Bisa juga trauma atau bisa memiliki sifat-sifat tertentu karena melihat orang tuanya yang sering berantem di rumah. Itu pembelajaran tidak terbimbing. Begitu juga kalau misalnya lingkungan kita sekitar. Kalau lah misalnya kita misalnya rata-rata misalnya lah, kita misalnya orang Batak lah misalnya, kita misalnya di lingkungan kita biasanya suara kita agak besar ya, besar. Tetapi kalau misalnya orang Batak misalnya tinggal di lingkungan orang Jawa, maka berubahlah dia seperti suara orang Jawa yang lemah lembut. Udah pernah ada mahasiswa saya nggak kira dia orang Batak, ngomongnya macam bahasa Jawa. Saya tanya, kamu orang mana, Dek? Bilangnya saya orang Batak, Pak, Marga Sinaga. Oh, suaramu macam orang Jawa. Iya, Pak, rumah kami di tengah-tengah kepulauan orang Jawa. Oh ya, berarti lingkungan mempengaruhi. Jadi itulah disebut dengan pembelajaran terbimbing. Ada juga tidak terbimbing. Begitu juga machine learning, ada terbimbingnya, ada juga tidak terbimbing. Nah, kalau misalnya mempelajari apa itu algoritmanya, ini tergantung algoritmanya. Kalau algoritma terbimbing di dalam machine learning itu ada klasifikasi, ya, klasifikasi. Ada juga algoritma tidak terbimbing, itu algoritma tidak terbimbing itu adalah misalnya clustering, ya, clustering. Nah, clustering, klasifikasi berbeda. Klasifikasi dia mengelompokkan berdasarkan label, ya, label, target, atau berdasarkan decision atribut. Atribut keputusan. Kalau ini hanya berdasarkan kriteria saja, hanya berdasarkan angka. Itu disebut dengan pembelajaran tidak terbimbing atau unsupervised. Jadi robot belajar juga seperti itu. Kan definisi robot itu adalah AI. Robot itu di dalamnya ada AI, di mana AI adalah intelijensi artificial intelligence, kecerdasan buatan. Artinya dia cerdas seperti manusia. Jadi bisa juga dia belajar seperti manusia. Ya, pembelajarannya itu bisa terbimbing, bisa juga tidak terbimbing. Nah, seperti juga di dalam machine learning, ya. Jadi sama dengan kita juga, ya, sama dengan manusia. Oke, kita teruskan, ya. Adapun fungsi yang terdapat pada library scheduler adalah Skippy untuk komputasi ilmiah dan teknis. Nanti kita pelajari walaupun misalnya di contoh hari ini tidak. Matplotlib untuk visualisasi data. Visualisasi data menampilkan data dalam bentuk grafik. IPython untuk konsol interaktif. Ini untuk tampilan, ya, tampilan. NumPy untuk operasi matematika, matriks, misalnya matriks dan sebagainya. Nanti kita pelajari.
Karena NAPI ini tidak berdiri sendiri, yang harus gabung dengan materi selanjutnya itu TensorFlow ya, kita pelajari setelah UTS kalau nggak salah ya. Baru SIMPI untuk matematika simbolik. Ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita pelajari. Kegunaan library scheduler pada Python adalah untuk klasifikasi, decision tree, regresi, naive Bayes, prediksi, dan lain sebagainya. Jadi itu kegunaannya. Scheduler bisa mengklasifikasikan, algoritma klasifikasi sudah kita pelajari sebelumnya di data mining, seperti misalnya C45, Rockset, naive Bayes, NN, Nearest Neckboard. Decision tree seperti C45 juga termasuk, C45, C50, decision tree atau pohon keputusan. Regresi, algoritma regresi, naive Bayes sudah pelajari, prediksi, bisa juga C45 sama a priori juga bisa, Nearest Neckboard Rockset juga bisa. Oke, selanjutnya agar library scheduler dapat digunakan pada editor Jupyter Notebook, maka diinstal terlebih dahulu schedulernya di Anaconda Pro. Google Colab tidak perlu diinstal karena library-nya sudah lengkap. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah di komputer kita ini ya, di komputer kita pakai misalnya Anaconda, maka perlu kita install scheduler ya. Tapi kalau pakai Google Colab tidak perlu, karena Google Colab itu kelebihannya sudah lengkap library-nya, jadi tidak perlu diinstal. Tetapi kalau kita gunakan Anaconda, maka kita install library-nya dengan perintahnya ini. Conda install scheduler atau Python -p pip install u tanda kurang u pip. Nah, PIP. Jadi pilih salah satu. Perintah tersebut untuk sistem operasi Windows. Ini untuk Windows. Kalau Linux berbeda lagi. Jadi untuk Linux carilah di internet. Saya hanya mandu pakai Windows. Selanjutnya nanti kalau di apa dia di Anaconda Prop atau CMD Anaconda, nanti bisa Anda cari kalau udah istilah Anacondanya ada ini, tinggal Anda cari di menu. Ketik aja Anaconda, Anaconda nanti ada dua, Anaconda Navigator dan Anaconda CMD atau Anaconda 3. Nanti muncul, tinggal klik ini, maka muncul dia, baru ketik di sini Anaconda install scheduler. Ini nanti perintahnya muncul untuk install secara otomatis sampai selesai. Kalau nggak ada error, di sini kan nggak ada error, berarti berhasil Anda install. Kalau masih error, berarti pakai perintah yang lain. Ya, pakai perintah yang lain. Kalau pakai Conda ya, Anaconda. Kalau nggak pakai Anaconda, misalnya pakai Google Colab ya, nggak perlu. Sudah lengkap di Google. Oke, seterusnya kita masuk ke contohnya ya. Ya, kita masuk ke contohnya. Mudah-mudahan sudah dipahami fungsi dari scheduler adalah untuk machine learning ya. Machine learning sudah saya jelaskan, yang mudah-mudahan bisa dipahami. Contohnya ini sangat sederhana. Jadi ini dia import NumPy as MP. Jadi tadi ke scheduler itu kan salah satu fungsinya kan NumPy ya, inilah dia. Divariabelkan dengan NP. Baru kita bentuk di dalam, kita buat misalnya variabel array, di mana MP itu array-nya isinya dalam mulai dari 10, 8, 5, 15, 20, 19, 30. Oke, inilah inputnya. Jadi inputnya yang inilah. Kebetulan ini saya ketik kode programnya dalam satu sel ya, tidak banyak sel, bisa juga banyak sel. Saya gunakan aja dalam satu sel. Jadi ini inputnya ya, satu aja. Barulah perintah outputnya yaitu jumlah array. Jadi untuk menampilkan jumlah array, ini array-nya itu dimensi jumlahnya berapa atau array-nya berapa lah isinya, maka perintahnya adalah sape. Untuk mengetahui dimensi dari array, maka array ndim. Ini perintahnya ndim. Kalau untuk menampilkan nilai array, print nilai R1. Untuk menampilkan array urutan berapa, R1 3. Nah, bisa juga 2, bisa juga 1, tergantung indeks berapa yang kita tampilkan. Jadi hasilnya itu adalah di sini jumlah array 7.
Kenapa 7? Isinya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Baru ada di sini AR1. AR1 ini variabel ini ya, jangan lupa. IDIM. Hasilnya adalah 1. Kenapa 1? Artinya array ini dimensinya 1 ya. Array ini dimensinya 1. Karena dia hanya 1 kurkur awal. Kalau misalnya 2 kurkur awal, maka 2 dimensi. Kalau mau ini masukkan lagi, ya itulah disebut dengan 2 dimensi. Ini kan hanya ini aja berarti 1 dimensi. Ya. Baru nilai 10 sampai 35, 39 ini menampilkan ini aja. Karena perintahnya AR1. Seterusnya nilai ketiga disuruh tampilkan nilai ketiga AR1 3 berarti 0 1 2 3 berarti 15. Makanya dia 15. Jadi yang ini kan di list sudah kita pelajari kan. Tuples juga sudah, dan dictionary juga sudah. Jadi sebelumnya udah dipelajari ini. Jadi itu contoh sederhana dari Scheduler. Oke. Selanjutnya kita pelajari studi kasusnya langsung ya. Studi kasusnya langsung. Contohnya langsung. Ini implementasi dari ML. Ya, tapi sederhana sekali. Tidak langsung seperti yang Anda harapkan. Ini hanya contoh sederhana dalam bentuk prediksi kegunaan dari Scheduler. Ya. Jadi ini dia, kita variabelkan dulu. From SkiLR, import dari tree, ambil dari tree, artinya ambil dari pohon keputusan. Jadi inilah Scheduler. X. Nah, jadi X ini dibuat nilainya. Jadi ini XY dia, XY. Nah, jadi ada data sebelumnya, ini data sebelumnya. Data 613, 120, 24. Ini female, atau apa female? Ini wanita ya. Ini dia wanita. Baru ada 185. Kita anggap aja lah ini 185 ini, yang ini adalah tinggi badannya, ini berat badannya, ini lebar badannya ya. Jadi ini data sebelumnya. Ini ada juga yang diukur yang lain, dia laki-laki. Ada juga yang diukur 190, 230, ini ternyata dia laki-laki juga. Baru ada juga data 165, 130, 22, ini wanita. Ya, jadi seperti berpasang-pasangan mereka ya. Ini laki-laki, ini wanita. Oh ada lagi satu saya harus saya mundurkan. Ini aja lah biar jelas ya. Ini ke sini, 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 ini ke sini ya. Oke. Itulah datanya masing-masing. Jadi sama seperti kita di sini. Misalnya oke, nanti kalau mati jangan lupa kembali ya. Ini mau mati zoomnya. Selama 30 detik. Jangan lupa kembali lagi nanti ya.